Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Badri dari kelas TIB. Saya akan mempresentasikan hasil UAS untuk Robotika 2 yang berjudul Rancangan Bangun Prototipe Robot Follow Me untuk membantu mengangkat beban barang berbasis microcontroller. Sini gelombang adalah bentuk dari getaran yang merambat melalui suatu medium. Panjang gelombang dapat ditentukan panjangnya dengan menghitung jarak antara lembah dan bukit dengan cara merambat tergantung medium apa yang dilalui oleh dalam suatu waktu. Berdasarkan arah getarannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Di sini gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya berhimpit dengan arah lambatnya, dan kalau gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah hambatnya. Gelombang juga memiliki sifat-sifat umum antara lain. Gelombang dapat dibentukkan refleksi adalah arah getaran gelombang yang berbelok karena mengenai bidang medium yang berbeda. Gelombang dapat dibiaskan refleksi adalah pembelokan arah rambat gelombang dari daerah yang tinggi menjadi dangkal. Pada peristiwa ini frekuensi gelombangnya tetap sama, yang berubah ialah panjang gelombang dan cepat rambatnya. Gelombang dapat mengalami difraksi adalah penyebaran ketika gelombang melalui celah sempit dengan rambatnya radial. Gelombang dapat jumlahnya interferensi adalah penggabungan gelombang yang sama fase, kemudian gelombang tersebut saling menguatkan. Interferensi konstruktif, tetapi jika gelombang tersebut berada fase maka gelombang tersebut saling melemahkan. Gelombang ultrasonik merupakan gelombang mekanik longitudinal dengan frekuensi di atas 20 Hz. Gelombang tersebut tidak dapat didengar oleh manusia karena batas pendengaran manusia kisaran 20 Hz sampai 20 Hz, atau sering disebut juga dengan audiosonik. Gelombang ultrasonik dihasilkan dari sebuah transducer tipe piezoelectric, di mana transducer ini cara kerjanya adalah langsung mengubah energi listrik bolak-balik fase menjadi energi mekanik melalui efek piezoelectric. Ini adalah gambar menunjukkan prinsip cara kerja dari transducer tipe piezoelectric. Mula-mula energi listrik pada frekuensi ultrasonik dihasilkan oleh ultrasonik generator diberikan transductor ultrasonik tipe piezoelectric. Energi listrik tersebut akan diubah menjadi energi mekanik oleh elemen piezoelectric yang berada dalam transducer dengan cara bervibrasi atau bergetar. Hasil vibrasi ini kemudian akan diperkuat dengan cara resonansi massal dan kemudian dipancarkan secara langsung dalam medium melalui sebuah plat menjadi gelombang ultrasonik. Sini sensor ultrasonik HCSR04. Sensor jarak ultrasonik HCSR04 adalah sensor 40 Hz atau merupakan sensor ultrasonik yang dapat digunakan untuk mengukur jarak antara gelombang objek dan sensor. Konfigurasi pin dapat tampil sensor yang diperlihatkan pada gambar. Sini ada ACC, trigger, echo, sama ground. Sini HCSR04 memiliki dua komponen utama sebagai penyusunnya, yaitu ultrasonic transmitter dan ultrasonic receiver. Waktu tempuh gelombang ultrasonik dari pemancar hingga sampai saat ke penerima sebanding dengan 2 kali jarak antara sensor dan bidang pantul seperti diperlihatkan pada gambar ini. Nah, sini sensor infrared. Sensor infrared adalah komponen elektronika yang dapat mengidentifikasi cahaya inframerah. Sensor inframerah terdiri dari LED inframerah bening sebagai pemancar dan fotodioda hitam sebagai penerima cahaya inframerah. Dapat dilihat LED inframerah dan fotodioda pada gambar.
Cahaya inframerah pada dasarnya adalah radiasi elektromagnetik dari pancaran gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah melalui daerah frekuensi 10 ke 11 Hz sampai 10 ke 14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 minus 4 cm sampai 10 minus 1 cm. Cahaya inframerah pada dasarnya adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Sinar inframerah meliputi daerah frekuensi 10-11 Hz sampai 10-14 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 minus 4 cm sampai 10 minus 1 cm pada dilihat pada spektrum elektromagnetik tabel. Bisa dilihat gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak. Sini motor DC seperti ini. Motor DC adalah peralatan elektromekanik dasar yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC merupakan jenis motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya, dengan memberikan beda tegangan pada kedua terminal tersebut, maka motor akan berputar pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik, maka arah putar motor akan terbalik pula. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua terminal menentukan arah putaran motor, sedangkan besar dari benda tegangan pada kedua terminal menentukan kecepatan motor. Ini bagian motor DC dibagi menjadi 3. Pertama, kutub medan, rotor, dan komutator. Di sini rangkaiannya, bagian-bagiannya. Prinsip kerjanya motor DC: arus mengalir melalui kumparan jangkar dari sumber tegangan DC, menyebabkan jangkar beraksi sebagai magnet seperti gambar tersebut. Sini microcontroller Arduino. Microcontroller adalah sistem komputer di bagian besar yang dikemas dalam satu chip dan termasuk ke dalam kategori unit komputer. Microcontroller juga disebut CPU yang merupakan kombinasi I/O, ROM, dan RAM. Salah satu contoh controller Atmega 328 yang terdapat dalam Arduino. Di sini perancangan pembuatannya seperti ini. Sini flowchart sistem kerja program alat. Sini pertama dia akan memulai itu mendeklarasi sensor ultrasonik inframerah dan motor. Kemudian dia membaca sensor. Nah, jika nilai sensor inframerah kurang dari 800, maka membaca nilai sensor ultrasonik. Jika tidak, maka dia akan berhenti. Setelah itu, jika nilai sensor ultrasonik ke kanan dan ke kiri lebih besar 9 meter, jika iya, maka ultrasonik akan ke kanan dan lebih besar ke kiri. Dan dia ultrasonik ke kanan dan ke kiri. Jika tidak, maka dia akan maju. Nah, jika dia iya, maka yang belok ke kiri. Selesai. Di sini rancangannya Arduino Nano. Dia memiliki Arduino Nano. Ada motor driver, sensor ultrasoniknya, dan baterai dan sensor inframerah. Kesimpulannya, berdasarkan hasil rancangan ujian yang telah dilakukan penelitian, dalam diambil kesimpulan berikut: berhasil membangun sebuah robot dengan sensor ultrasonik dan sensor inframerah berbasis microcontroller. Robot kedua, robot yang dibuat sesuai dengan rancangan robot yang mempunyai yang kecil serta terang. Sekian dari penjelasan, kurang lebihnya maaf.